Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu senantiasa dalam sehat dan dalam semangat. Hari ini kita menginjak pada tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 5. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ini kita lihat ya. Yang pertama SPDP KD 3.3 dan 4.3 mengenai iringan gerak tarik kreasi. Dan yang kedua IPS KD 3.3 dan 4.2 mengenai keragaman budaya di provinsi tempat tinggal. Yang pertama, iringan gerak tari kreasi. Sebenarnya fungsi musik pengiring tari itu adalah seperti ini ya. Yang pertama sebagai iringan gerakan, yakni penari terbantu untuk menentukan atau menciptakan ketukan dan memudahkan menghafal gerakan. Seperti yang kita ketahui ya, kalau lagu itu kan biasanya ada bagian-bagiannya ya, mulai dari awal, terus ada ref, terus kembali lagi kan seperti itu ya, ada polanya. Nah, pola itu yang menjadi patokan, yang dieling-eling sama penarinya ya. Jadi di sini iringan itu memudahkan untuk menghafal gerakannya pada akhirnya. Terus yang kedua sebagai ilustrasi. Dengan iringan musik, maka penonton dapat membayangkan situasi apa yang sedang dibawakan oleh penari. Ini contohnya kalau kalian menciptakan tarian tentang perang, pasti kan musiknya mencekam ya. Ada tabuhan apa namanya itu? Genderang, ya, gitu ya. Powerful gitu. Itu namanya membawa situasi ya, membayangkan situasi penonton akhirnya ya. Atau tari sedih kan lagunya melo-melo gitu ya, seperti itu. Terus sebagai pembangun suasana, dalam hal ini musik iringan difungsikan untuk memberikan kesan dramatik dan tidak monoton sehingga suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Contohnya dalam tari Ramayana gitu ya, kan ada melonya untuk apabila adegannya sedih, dan apabila adegannya mencekam, musiknya akan ditingkatkan. Nah, di situ akan terjadi menarik. Itu ya. Terus menambah nilai indah, jelas ya. Kita bedakan sudah. Kalau ada penari tanpa musik dan dengan musik, pasti yang lebih indah yang pakai musik ya, apalagi sesuai dengan gerak, tema, dan mempertegas gerakan. Kalau joget dangdut itu kan biasanya ada itunya ya, tukang gendangnya memberikan tekanan pada akhir, terus tariannya menjadi selaras, itu yang menjadi pendukung. Nanti menambah nilai pada tari ya, ini nilai keindahan ya. Kita lanjut. Contoh musik pengiring tari kreasi daerah. Coba ya, kita simak video berikut ini. Nah, ya, ini dia. Kita simak videonya.
Seperti itu ya. Jadi tari itu akan menjadi lebih hidup kalau ada musik pengiringnya. Terus dalam tari kreasi daerah itu biasanya lagunya tetap ya lagu pakem. Kalau contoh tadi kan ondel-ondel. Lagunya ya tetap lagu ondel-ondel tapi dengan aransemen ulang. Bisa ditambahkan musik di awal atau di tengah. Nanti terserah kreativitas masing-masing. Seperti itu ya. Terus keragaman budaya di provinsi tempat tinggal. Di pelajaran kedua ya, IPS. Apa saja yang menjadi topiknya adalah keragaman ya. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.300 suku bangsa dan 654 bahasa daerah. Menjadikan negara kita adalah negara yang majemuk dan kaya akan keberagaman. Jadi negara kita itu diciptakan dengan kesepakatan ya, kesepakatan berbeda-beda atas segala macam apa namanya eh, sosial budaya ya, hingga akhirnya memilih untuk bersatu menjadi Indonesia yang menjadi semboyan negara kita seperti yang kemarin ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beraneka ragam, tapi tetap satu juga seperti itu ya. Terus apa sih yang menjadi faktor keragaman sosial itu terjadi? Yang pertama, faktor manusia. Manusia beraktivitas ya, menyebabkan interaksi. Aktivitas manusia berinteraksi akan menambah kekayaan sosial budaya. Ya, contohnya gimana ini? Manusia ngobrol, ngobrol dengan suku lain. Terus akhirnya kan dia menjadi tahu gimana bahasa, gimana keseharian ya, hingga diimplementasikan kepada kehidupan sehari-harinya. Dan itu akan sisi sosial budayanya bertambah. Seperti tari itu tadi ya. Tari itu sebetulnya kalau kita tarik itu masih ada hubungannya. Tari A ditarik apa diferensiasi atau dikembangkan menjadi tari B. Tari B menjadi tari C gitu. Tidak ada yang pasti sebetulnya. Yang mana yang tari asli, yang mana yang tari turunan seperti itu ya. Apalagi tari kreasi itu lebih banyak lagi. Terus faktor lingkungan. Faktor lingkungan akan mempengaruhi kebiasaan manusia dalam kehidupannya. Contoh, di pesisir ya, di tepi pantai itu kan suara ombak kan berdebur-debur ya. Jadi kan mengganggu kalau kita ngomong. Hingga biasanya kan kalau orang pantai itu ngomongnya suaranya lantang ya. Kalau kita ngomong itu kok kayak di sentak gitu. Ternyata tidak, memang mereka ngomongnya seperti itu caranya ya. Karena kalau ngomong pelan nggak kedengar di pantai ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan langsung saja, jangan ragu. Kamu bisa mengetik di Google Classroom atau di WhatsApp langsung. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.